Dia udah makin merah. Kita bisa lihat dan nah, ini adalah fungsi selain dimana kalau misalnya kita untuk memanaskan sesuatu ya. Mungkin kalau kalian perokok nggak punya korek ya, ini bisa dijadikan alternatif juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 dan akhirnya ini pertama kalinya buat gua ngulas produk dari Milwaukee dan secara resmi ya. Kalau misalnya yang non resmi sih dahulu kala ya, zaman masih Flintstone itu di G3 channel udah ngulas Milwaukee, udah cukup banyak sebetulnya kita ngulas Milwaukee. Nah, tapi itu barangnya dulu karena memang nggak resmi dan memang baru di 2023 ini ya, dan akhirnya si Milwaukee ini mengibarkan benderanya di Indonesia nih, yang artinya dia sudah ada, produk dia udah bisa kita dapatkan secara resmi. Tapi masih dalam skup Asia Range. Jadi kemarin itu pernah ada yang nanya Asia Range apa sih? Apakah produknya di downgrade atau tidak? Jadi gini, produknya nggak di downgrade, tapi melainkan masih dalam batasan ya. Misalnya kalau kita ngelihat di luar sana, Milwaukee misalnya punya 100 macam tools ya. Nah, mungkin di sini tuh yang Asia Range baru masuk mungkin sekitar 15 atau 20 SKU. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini gue jelaskan mungkin secara instannya aja ya. Jadi belum semuanya masuk banyak itu loh. Jadi masih step by step dulu. Dan kalau misalnya kalian beberapa kali menemukan kok kodenya beda ya, tapi barangnya sama. Jadi memang ini gue tahu sendiri karena memang kan dulu gue produk yang gue review itu kebanyakan gue ambil dari Eropa kan. Jadi istilahnya yang Eropa sama memang yang Cina ya itu memang kodenya berbeda ya. Mungkin seperti halnya DeWalt Atomic ya. Kalau di luar negeri Atomic, kalau di sini sampai sini Atomic juga, tapi di sini bahasanya dibedakan ya, brushless ya. Tapi bagusnya si DeWalt itu masih sama, membedakan seri belakangnya doang, N sama B. Nah, tapi kalau ini memang beda semua tuh. Jadi istilahnya bener-bener beda semua kodenya, kayak nanti yang 2804 kalau nggak salah dulu gue pernah review itu impact drill. Nah, ini ada lagi ya. Nanti mungkin gue akan jelaskan secara detailnya ya nanti ya. Mungkin nggak di dalam video ini. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kayak sekarang di sini di sebelah kanan lu udah ada heat gun M18 BHG strip kosong ya. Nah, ini nanti ada lagi nih ya, sama. Nah, barangnya sama tapi part numbernya berbeda. Nah, seperti itu. Karena memang yang dipasarkan bukan khusus di Asia. Nah, ini yang sedikit gua tahu ya. Nah, mungkin kalau dari kalian ada yang udah paham, mungkin bisa bantu dijelaskan di kolom komentar. Oke, ini adalah bare unit atau unit only atau tool only atau alatnya aja tanpa baterai, tanpa charger. Lu bisa dapetin produk tersebut, nanti gua akan sertakan untuk linknya di deskripsi. Lu bisa didapatkan di NMS Tool. Nah, di NMS Tool ini banyak sekali untuk produk-produk Milwaukee yang lainnya dan masih banyak lagi ya. Jadi nanti lu tinggal gue sertakan untuk linknya. Nanti lu lihat-lihat di sana. Maka dari itu biar lu tahu dan produk-produk apa aja nanti akan ada promo-promo diskon menarik, langsung aja di follow untuk Instagramnya NMS Tool. Nah, nanti di sana jadi lu nggak ketinggalan tuh buat info-info menarik yang pastinya. Dan insya Allah nanti kita akan buat giveaway buat kalian. Nah, ya nggak? Asik gak tuh giveaway buat kalian? Kalau ditanya harga ya, untuk satu unit alat ini ya, lu cukup hanya merogoh kocek di 2.500.000 untuk bare unit seperti ini. Mahal bang? Nggak juga ya. Kenapa gue bilang nggak juga? Karena lu bisa dapetin ini secara resmi dan lu udah mendapatkan garansi selama 1 tahun. Ya, garansi selama 1 tahun lu sudah bisa dapatkan dan lu sudah bisa servis produk tersebut di negara kita yang pastinya. Tapi sebetulnya yang agak sedikit gue bingung, kenapa garansinya cuma hanya 1 tahun? Ya, ini cukup disayangkan sekali. Kenapa nggak memberikan garansi lebih lama lagi ya? Nah, tapi ya gue nggak tahu lah alasannya apa. Langsung kita buka aja. Tapi nggak usah takut. Dengan garansi 1 tahun yang diberikan dari Milwaukee, dia pun sudah pede untuk menjual produknya
Yang pasti kalian juga sudah mengetahui untuk dari sisi durability-nya seperti apa. Kita langsung buka aja yuk. Oke, ini yang kita dapatkan di dalam dus. Wah, ini banyak banget beberapa aksesoris dan kertas-kertasnya ya. Dan di sini ada Authorized Service Center ya. Di sini sudah sudah tertera di mana aja di setiap negara, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Cina ya. Taiwan, Filipina, Singapura, Jepang, Indonesia juga ada nih, luar biasa ya. Di sini ada manual booknya dan ya ini manual booknya juga ya. Nah di sini kalian tinggal baca-baca dan di sini selalu dalam produknya Milwaukee itu dia selalu menyertakan brosur ya. Nah ini brosur ya. Jadi nanti kalian bisa pilih-pilih mau yang mana kira-kira. Tinggal tunjuk aja ya. Sampai jaket pun juga ada, luar biasa. Nah oke, ini dia. Produknya ini satu buah heat gun. Waduh, udah lama nggak pegang produk dari Milwaukee ya. Udah lama banget. Dan ini adalah corongnya ya atau mulutnya, yang dimana nanti kita bisa tempelkan ini ke bagian depan seperti ini. Nah ini tinggal tempelkan aja. Jadi kebutuhannya untuk apa? Misalnya kalau ini jadi bisa lebih fokus ya. Bisa lebih fokus, misalnya kalau yang ini lebih kayak untuk piping ya. Misalnya kalian ingin memanaskan, jadi cukup ditaruh di sini. Kalau nggak ada pipa, jari kalian juga bisa di sini ya. Jadi dipanasin nanti biar yang nggak bisa bengkok jadi bengkok, atau yang bengkok pengen dilurusin itu juga bisa. Dan ini dia lebih fokus lagi ini untuk yang kecil-kecil ya. Misalnya kalian pengen fokus pada satu titik misalnya ya, permukaannya luas ya, kalian pengen buat garis aja biar nggak kemana-mana panasnya. Nah ini bisa ya, seperti ini pun juga bisa, tapi semua tergantung kebutuhan. Dan di sini sudah disediakan semua dari Milwaukee. Nah ini dia, jadi kalian bisa gunakan corongnya ataupun tidak seperti ini, tidak jadi masalah. Ini dia ya, luar biasa. Oke, ini heat gun, dia sudah ada safety triggernya. Dia sudah diberikan safety trigger di sini, jadi kalian tidak bisa. Nah, ini kadang-kadang jangankan mungkin yang belum tahu ya. Nah, ini karyawan di sini juga nggak bisa. Apalagi kalau si Nanda bapuk itu, ini tarik-tarik gini nggak bisa, dipaksa terus, jangan ya. Ini ada ya, jadi kalian harus tarik ini ya. Di sini ada safety-nya, ditarik ke bawah seperti ini, ditekan ke bawah ya, baru dipencet ya. Dia ada di kanan dan di kiri ya. Kalau misalnya kalian senang pakainya ini di kiri ya, posisinya begini ya. Jadi ini sudah diberikan semua. Ya, dan di sini juga dia sudah diberikan, di sini ada hooknya ya, yang dimana ini kita bisa cantolkan ini ke misalnya ke ikat pinggang kita ya, ataupun kita misalnya bekerja di ketinggian di harness. Nah ini juga bisa. Nah tinggal dicantolkan, atau kita mau meletakkan ini di mana misalnya lagi kerja supaya tidak berat. Tapi memang ini juga sebetulnya nggak berat. Iya, nggak berat karena memang belum juga disertakan dengan baterai. Dan di sini baterai 5000 mAh M18 dari Milwaukee. Nah ini kalau sudah disertakan baterai ya lumayan ya, agak berat. Dan di sini juga dia sudah diberikan lampunya ya. Nah jadi dia sudah diberikan lampunya ya. Kalau build quality sih sebetulnya gue nggak mau bahas ya. Ini produk seperti ini ya, build quality-nya udah pasti bagus ya. Jadi nggak ada masalah overall. Dan ini dia made in China. Jadi nanti kalau misalnya kalian tanya, bang berarti udah nggak original Amerika dong? Iya, jarang ya. Jangankan merek ini, merek yang lain sekalipun memang ya sebetulnya kalau misalnya nggak dibuat di Cina, nanti misalnya masih kita mengandalkan pengen yang US sampai sini harganya berapa ya. Jadi bukan cuma hanya produknya. Dan kalian nggak usah takut di saat kalian memberikan produk tersebut ya. Nanti kalau misalnya, bang gue pengen yang US, nanti kalau Cina jelek kualitasnya, no ya. Untuk semua kualitas sama, karena situ sudah mereka biarpun ini masih made in China, tapi QC-nya tetap dilakukan dengan benar dan sama dengan made in USA. Jadi nggak usah perlu takut yang pastinya. Jadi build quality nggak ada masalah. Untuk rubbernya ini semuanya yang hitam ini rubber ya. Nah dan di belakang ini dia plastik ya bedanya. Nah gue pengen langsung coba hidupin aja. Nah, menarik ya. Nah oke. Nah, dia nanti ini membara di depan nih, ya. Dia akan membara. Ya, kita akan lihat. Set. Nah, udah mulai merah belum, Jul? Merah ya. No, lihat ya. Ini udah merah nih. Bes.
Nah, ini dia biasanya lama-lama dia akan merah. Wow, kan ya. Lihat ya. Dia seperti ada coil atau lilitan kawat coil, bukan vape ya ini ya, bukan coil vape ya. Ini beda nih. Nah, dia udah makin merah, makin merah. Kita bisa lihat dan nah, ini adalah fungsi selain dimana kalau misalnya kita untuk memanaskan sesuatu ya. Mungkin kalau kalian perokok nggak punya korek ya, ini bisa dijadikan alternatif juga. Ya, menyala dengan sempurna. Karena saya sudah tidak merokok, jadi agak sedikit. Ya, jadi ini kalau menurut gua panasnya nanti kita akan tes sampai berapa ya. Dan kalau di sini mereka bisa klaim itu panasnya, kalau di sini diklaim panasnya bisa 470 derajat Celcius. Nah, ini lumayan cukup panas kalau menurut gua ya. Sudah cukup ya, udah cukup buat manasin apa ya? Pokoknya udah cukup ya. 470 udah lumayan panas. Tapi ya, untuk Milwaukee, untuk heat gun ini, yang pertama adalah dia tidak ada untuk locknya. Untuk lock triggernya dia nggak ada. Jadi ya lumayan agak cukup pegel deh kalau misalnya kalian harus begini terus ya. Dia tidak ada lock triggernya, itu satu. Dan kedua, dia tidak ada variable speednya. Jadi dia one speed aja ya. Jadi nggak bisa pelan ataupun kita kepengen lebih kenceng ya, dikencengin di speed 2-nya. Ya, tapi semua alat, makanya gue bilang sama lu ya, setiap kali kadang-kadang begini, aduh bang reviewnya nggak jujur, nggak apa ya, nanti produk jelek dibagus-bagusin, produk bagus dijelek-jelekin ya. Di sini nggak ada ya. Kalau kita mau cari kekurangan sama satu produk ya, itu udah pasti ada. Jadi semuanya sesuai sama kebutuhan kalian. Makanya gue bilang selalu gue tekankan harus keep smart ya. Nah, kalian harus jadi smart buyer, harus jadi smart user. Belilah produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ada juga orang yang nggak butuh, bang emang gue butuhnya cuma sesekali aja ya. Nah, ini nggak jadi masalah ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian butuh yang waktu yang lama begini, kalian misalnya pengen butuh yang ada lock triggernya ya, mungkin nanti ada penyempurnaan kembali yang dimana ada Gen 2-nya dari Milwaukee. Nah, tapi untuk saat ini yang gue review adalah yang di depan ini dulu ya. Oke, kita langsung tes aja kira-kira panasnya seperti apa dan kita akan coba tem. Kira-kira bisa apa enggak, dan gue siapkan satu media untuk kita coba lebih fungsinya seperti apa lagi. Oke, di sini ada pipa setengah in. Di sini gue akan coba panaskan jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah aksesoris yang sudah diberikan. Nah, misalnya kita pengen nekuk bagian ini ya. Anggap kita tidak ingin menggunakan kening atau ada beberapa kondisi yang diharuskan dibengkokkan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tinggal diletakkan seperti ini dan di sini kita coba tekuk. Nah, jadi kita anggap seperti ini. Oke. Nah, ini kan dia jadi panasnya lebih merata ya. Nah, ya. Nah, ini empuk ya sebelah sini. Oh, panas banget, woy. Nah, seperti ini. Tapi ya kalau ditekuk terlalu berlebih ya penyok pasti ya. Jadi anggap misalnya kita ingin membuat sudut derajat ya, misalnya pengen bengkok sedikit gitu kan. Nah, tapi nggak tahu sih enak yang bengkok apa yang lurus, nggak tahu juga ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia agak nekuk sedikit. Nah, ini pengaplikasiannya seperti itu. Dan gue pengen coba kira-kira panasnya ya sampai berapa sih. Tapi nggak tahu nih tem gue mampu apa enggak. Wow, 163 bisa lihat ya. Ini maksimumnya gue nggak tahu sampai berapa. Wah. Error ya, nggak bisa ya. Udah maksimal dia 223 ya. Memang panasnya banget.
Iya, jadi di bagian depan sini dia juga udah diberikan ini plastik ya, plastik. Jadi supaya kalau misalnya kita nggak pengen megang agak ke depan sedikit ya. Nah ini dia udah terlindungi nih di bagian depan sini. Iya, tadi kita coba bengokin pipa. Nah ini jadi seperti ini nih. Nah jadi misalnya kita ingin membengokkan pipa hanya beberapa derajat. Nah ini menggunakan ini sudah oke banget. Dan tadi gue coba tem di 223 udah maksimal ya. Jadi temnya udah memang nggak bisa sampai, nggak usah 470 ya, sampai di angka 2,5 pun dia udah nggak sanggup ya. Jadi gua nggak bisa ngetes lagi. Tapi alat ini juga kita bisa gunain misalnya kayak buat sekarang furniture banyak menggunakan kayak kertasif. Nah kertasif itu kepake banget nih ya. Atau misalnya kalian yang usaha cutting stiker, aduh bang masa sih bang cutting stiker pakai begini, alatnya juga udah mahal. Iya, kalau misalnya kalian pasang cutting stiker di suatu rumah dan rumahnya nggak kuat wattnya pada saat kalian membawa heat gun yang menggunakan listrik, repot kan akhirnya. Dan alat seperti ini yang pastinya bisa support buat kalian. Dan di sini baterainya menyisakan tadi di 3 bar ya, sekarang 4 bar lagi. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengeluh, bang kok baterainya boros banget, iya mungkin baterainya diganti listrik aja kali kalau nggak mau boros. Yang pastinya kalau heat gun seperti ini pasti bakal banyak nyedot baterai. Dan makanya sekali lagi kalau misalnya kalian ingin memiliki produk cordless, pastikan kalian lebih banyak memiliki baterainya ketimbang alatnya. Ya karena memang notabene alat ini bisa hidup ya bekerja atas supply power dari si baterai itu, bukan dari listrik. Oke, guys, mungkin gua rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Dan nggak banyak sih yang bakal gua mau bahas juga ya, karena memang ini alat yang biasa kalau menurut gua. Dan kalau dibilang worth it atau nggak worth it aja ya, karena memang sesuai dengan ya brandnya. Kita tahu memang ini bukan brand yang kaleng-kaleng yang pastinya, tapi tetap setiap brand apapun itu pasti akan ada beberapa kekurangan kalau memang kita bakal mau bahas ya Cis ya. Makanya di sini tadi mungkin kalau dari gua yang pertama mungkin dari sisi garansi, kenapa garansinya 1 tahun. Nah ini cukup jadi pertanyaan sama diri gua. Dan yang selanjutnya lagi kalau dari gua di sini yang gua agak sedikit kurang suka, dia nggak ada lock triggernya, dia tidak ada, dan variable speednya nggak ada. Tapi kembali lagi, setiap produsen pasti akan punya alasan tersendiri kenapa menghadirkan produk-produk seperti ini. Oke, dan nantikan terus kita akan bahas untuk produk Milwaukee yang lainnya ada apa aja untuk Asia range-nya di sini. Yang pasti di Asia juga ya Cis ya. Tetap stay tune di G3 Channel dan nantikan terus setiap ulasan produk-produk tersebut. Dan buat kalian yang ingin memiliki produk Milwaukee apapun itu jenisnya, nanti kalian tinggal masuk ke NMS Tool. Di sana banyak sekali produk-produk Milwaukee yang pastinya bakal menarik banget deh yang pastinya. Dan gue juga kepengen buru-buru nih, kira-kira apakah G3 Channel nanti akan mempunyai koleksi Milwaukee? Kita akan lihat nanti ke depannya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk cek deskripsinya. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.